Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NIM 2102110146, kelas pengantar bisnis H. Dosen pengampu Bapak Rio Jones Matahan Marpawung SEMM. Baiklah, saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya tentang sistem ekonomi dan peranan perusahaan. 1. Sistem perekonomian pasar bebas atau liberal. Sistem ini lebih menerapkan prinsip ekonomi berdasarkan adanya hukum permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar bebas. Ciri-ciri adanya penerapan sistem pasar bebas akan terlihat pada bagaimana sumber dan alat produksi bisa bebas dimiliki dan diatur oleh seluruh pihak, baik itu komunitas, perusahaan, hingga individu. Tujuan dari pasar bebas: 1. Meningkatkan pendapatan negara. 2. Meningkatkan perekonomian negara. 3. Memperluas pasar. 4. Menciptakan transfer of teknologi. 5. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Fungsi perdagangan bebas. Fungsi perdagangan bebas pada dasarnya adalah untuk bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Manfaat dari pasar bebas. Berbagai manfaat yang dapat kita rasakan di perdagangan bebas, yaitu lebih bebasnya setiap orang dalam mempunyai kekayaan dan mengelola sumber daya masing-masing, sehingga tingkat kreativitas dari setiap masyarakat akan lebih berkembang lagi. Kekurangan dari pasar bebas. 1. Perusahaan yang lemah atau kecil akan menjadi semakin tereksploitasi oleh perusahaan yang lebih besar atau luas. 2. Monopoli perdagangan. 3. Mengancam kestabilan perekonomian suatu negara. Kelebihan dari sistem ekonomi pasar bebas. 1. Setiap orang bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. 2. Kreativitas dan inisiatif masyarakat dapat dikembangkan. 3. Adanya persaingan antar produsen. 4. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena tindakan mereka selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Contoh pasar bebas: 1. Yaitu nafta. 2. APEC. 3. UO. 4. MEA. 5. CAFTA. Permasalahan dalam pasar bebas. Pelaksanaan pasar bebas tentu sering mendapatkan banyak kendala dan umumnya terkait ancaman kekuasaan implisit dan eksplisit. Beberapa contoh permasalahan adalah seperti kendala perpajakan, larangan pertukaran yang spesifik, peraturan perdagangan, serta kontrol harga, persyaratan lisensi dan nilai tukar tetap. 2. Sistem ekonomi terpusat. Pengertian sistem ekonomi terpusat, yang mana sistem ekonomi terpusat yaitu sebuah sistem ekonomi yang seluruh peraturannya diatur oleh pemerintah pusat, sehingga rakyat hanya melakukan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah tadi. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat: 1. Pembagian pekerjaan dan jenis pekerjaan diatur oleh pemerintah. 2. Proses penyaluran barang dan harga jual beli barang ditentukan oleh negara. 3. Hanya ada perusahaan milik pemerintah dan pihak swasta tidak boleh mendirikan perusahaan. 4. Seluruh kegiatan produksi sebuah perusahaan dilakukan secara bersama. 5. Hak milik perseorangan serta inisiatif setiap orang memiliki batasan. 6. Konsumsi, distribusi, dan produksi di dalam negara semuanya diatur oleh pemerintah. 7. Semua alat produksi di dalam perusahaan atau pabrik merupakan milik negara. Tujuan negara dengan sistem ekonomi terpusat: 1. Yaitu mendorong kekuatan industri. 2. Sistem ekonomi terpusat tidak menginginkan monopoli. 3. Tingkat produksi dari ketersediaan barang dapat disesuaikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat. 4. Sistem ekonomi ini dapat menyelesaikan masyarakat dan pemerintah lewat WI negara. Contoh dari ekonomi terpusat: 1. Yaitu komunisme primitif. 2. Sistem feodal. 3. Negara-negara yang kolektif. Negara-negara yang mengandung sistem ekonomi terpusat: 1. Yaitu Korea Utara. 2. Cina. 3. Kuba. Dampak sistem ekonomi terpusat: 1. Bisa untuk menekan angka pengangguran. 2. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah. 3. Adanya jaminan untuk masyarakat. 4. Kemudahan dalam pengendalian harga dan pemerataan. 5. Inflasi dapat dikendalikan. 6. Kondisi pasar dalam negeri bisa berjalan lancar. Kelebihan sistem ekonomi terpusat: 1. Bisa membantu dalam mengurangi pengangguran. 2. Tanggung jawab ekonomi terhadap pemerintah. 3. Adanya jaminan untuk warganya. 4. Mudah dalam mengendalikan harga. 5. Inflasi mudah dikendalikan.
Kekurangan sistem ekonomi terpusat. 1. Mobilisasi berjalan cepat. 2. Menghasilkan produk yang berdasarkan pemerataan konsumen. 3. Menghambat inovasi. Ketiga, sistem perekonomian campuran. Sistem perekonomian campuran sendiri maksudnya yaitu sistem ekonomi yang mencampurkan kapasitas pasar, kebijakan dan ekonomi tradisional pada tempat tertentu. Sistem ekonomi ini pun memiliki beberapa karakteristik, yaitu kebijakan ekonomi pada bidang tertentu yang dianggap strategis. Ciri-ciri ekonomi campuran. 1. Pihak pemerintah dan pihak swasta dituntut untuk berperan aktif dan terus bekerjasama dalam menjalankan segala kegiatan ekonomi. Kedua, pemerintah akan memberi kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan perekonomian. Ketiga, pemerintah akan melakukan perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang erat kaitannya dengan sistem perekonomian. Keempat, persaingan di pasar tetap terjadi namun ada batasannya. Yang kelima, mekanisme pasar dapat menentukan berbagai jenis jumlah barang yang diproduksi. Keenam, pemerintah berhak mengelola dan mengatur seluruh sumber daya yang penting yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Tujuan ekonomi campuran. Yang pertama yaitu pemerintah akan cenderung lebih melakukan pengendalian dan pengawasan. Kedua, pemerintah akan memberikan jaminan sosial. Ketiga, menghindari terjadinya monopoli. Yang keempat, memberikan kebebasan bagi tiap individu untuk lebih kreatif dalam berbisnis. Kelima, pihak pemerintah berwenang dalam menciptakan peraturan dan kebijakan fiskal ataupun moneter. Kekurangan ekonomi campuran. Yang pertama, tingkat kebebasan yang terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar. Kedua, pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Ketiga, perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah pun bisa menciptakan masalah. Keempat, pihak swasta tidak mampu memastikan keuntungannya. Kelima, pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lambat. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Yang pertama, Indonesia. Kedua, Mesir. Ketiga, Malaysia. Yang terakhir, Filipina. Produksi barang dalam sistem ekonomi campuran. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran hampir dipastikan mampu memproduksi semua barang termasuk kebutuhan makanan, tempat tinggal atau barang lain yang bisa ditemukan dalam masyarakat kapitalis. Di dalamnya juga Anda bisa menemukan berbagai barang yang mungkin hanya bisa ditemukan pada sistem ekonomi sosialis, di mana ada beberapa hal yang memang digunakan untuk kepentingan bersama. Sistem ekonomi dan pengaruhnya terhadap bisnis. Yang pertama, pengaruh sistem ekonomi liberal. 1. Adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. 2. Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas untuk pihak swasta. Ketiga, produksi didasarkan pada permintaan pasar. Keempat, pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Pengaruh sistem ekonomi terpusat atau komando. 1. Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. 2. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Ketiga, kemakmuran masyarakat merata. Keempat, perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Pengaruh sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. 2. Hak individu atau swasta diakui dengan jelas. 3. Harga lebih mudah untuk dikendalikan. Kebijakan ekonomi pemerintah. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berhubungan dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor publik. Kebijakan fiskal ini dalam penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik. 3. Kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri merupakan salah satu bagian kebijakan dengan ekonomi makro. Kebijakan perdagangan luar negeri adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.